dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kita kan sudah bahas apa itu inovasi berbasis desain, terus kenapa ini penting. Nah sekarang kita masuk yang praktis nih dari bab 10. Gimana caranya kita atau Anda bisa mulai membangun kapabilitas ini? Gimana mendirikan yang namanya laboratorium berbasis desain atau design driven lab itu di organisasi? Dan ini menariknya, bukan soal beli sistem jadi atau toolkit gitu aja ya. Katanya kuncinya justru di aset tak kasat mata. Nah pertanyaannya, gimana mulai menumbuhkan aset ini? Mungkin dari nol, atau jangan-jangan udah ada bibitnya tapi kita nggak sadar. Tepat sekali. Ini poin penting banget dari bab 10 ini. Dan mungkin agak beda ya dari cara pandang inovasi yang biasa kita dengar. Intinya itu bukan di alat, bukan di proses yang baku, bukan juga cuma teknologi. Fondasinya itu justru apa ya? Aset relasional. Maksudnya, kualitas hubungan yang berhasil kita bangun dan kita jaga sama para penerjemah atau interpreters kunci di luar sana. Mereka inilah yang bantu kita memahami, bahkan membentuk makna baru dalam kehidupan orang nanti. Oh, jadi ini benar-benar beda sama logika R&D biasa ya. Biasanya kan mikirnya paten, formula, proses produksi gitu ya sebagai aset utama. Tapi ini justru koneksi antar manusia. Hubungan. Wah, ini menarik. Beda banget sama katakanlah user-centered design yang fokusnya kan ke pengguna sekarang. Betul. Bedanya cukup mendasar memang. Kalau user-centered design atau UCD, itu kan biasanya fokusnya memahami kebutuhan pengguna saat ini, atau masalah yang sudah kelihatan gitu. Nah, pendekatan berbasis desain ini ngelihatnya lebih ke depan. Gimana makna sebuah produk atau layanan itu bisa berubah? Gimana konteks hidup orang bisa berevolusi? Dan ini seringkali lewat kacamata para interpreter ini. Mereka ini mungkin bukan pengguna langsung produk kita loh. Bisa jadi pengamat tren, peneliti budaya, seniman, akademisi, ya. Orang-orang yang punya antena tajam lah sama perubahan makna di masyarakat. Dan aset relasional ini ada dua sifat pentingnya, tacit sama kumulatif. Tacit, maksudnya gimana tuh? Tacit itu artinya susah diomongin, nggak bisa ditulis di buku manual gitu aja. Dibangunnya lewat pengalaman, rasa percaya, pemahaman bareng, gitu. Terus kumulatif, artinya dia tumbuh terus seiring waktu. Kayak bola salju lah, makin lama makin kuat lewat interaksi terus-menerus. Nah, justru karena sifatnya yang tacit dan kumulatif ini, makanya aset relasional jadi keunggulan yang susah banget ditiru pesaing. Nggak bisa kan kita beli hubungan yang dalam semalam. Nah, ini dia nih. Tantangannya di sini berarti ya. Kalau sesuatu tuh tacit, terus butuh waktu lama numbuhnya, pasti susah ngejual idenya ke manajemen. Apalagi kalau mereka terbiasa sama target jangka pendek, ROI yang harus jelas. Ini kan kayaknya abu-abu banget ya. Nggak instan gitu hasilnya. Kayak nanam anggur, nunggunya tahunan. Ya, Anda benar sekali. Itu tantangan manajerial yang nyata banget. Buat membangun aset ini, kita harus mau masuk dan ikut serta aktif dalam yang namanya diskursus desain. Bayangin aja, ini kayak percakapan global yang jalan terus. Kadang ya berisik, penuh debat antara para ahli tentang masa depan, tentang makna baru, tentang bahasa desain. Nah, buat bisa diterima di lingkaran elit ini, apalagi sampai bisa ikut ngasih pengaruh, ya jelas butuh waktu, investasi, sabar, dan strategi yang pas. Nggak ada jalan pintasnya. Oke. Kalau gitu strateginya gimana? Kan penting banget nih asetnya, tapi susah dibangun. Bab 10 katanya ngasih 3 jalur utama ya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Bisa. Strategi pertama itu menilai atau valuing. Maksudnya, menilai apa yang sebenarnya udah kita punya di dalam organisasi kita sendiri. Sering kali loh, bibitnya udah ada, tapi nyebar di mana-mana, nggak keurus, atau nggak dilihat sebagai aset penting. Langkahnya gini kira-kira. Pertama, kita harus jelas dulu konteks kehidupan atau life konteks mana yang mau kita fokusin buat inovasi. Misalnya, bukan cuma produk pembersih, tapi lebih dalam kayak ritual bersih-bersih rumah sebagai cara relaksasi. Oke, lebih spesifik ya. Iya. Terus kedua, kalau konteksnya udah jelas, baru kita identifikasi siapa ada sih kategori interpreter yang relevan sama konteks itu. Misal tadi, bersih-bersih sebagai relaksasi. Interpreternya bisa jadi psikolog, desainer interior, pakar mindfulness, blogger gaya hidup, atau bahkan antropolog. Macem-macem ya berarti. Betul. Nah, ketiga, baru kita audit internal.
Coba tanya ke berbagai divisi, komunikasi, humas, R&D, marketing, HR juga bisa. Mereka punya kontak siapa aja di luar yang mungkin cocok jadi interpreter tadi. Walaupun mungkin awalnya hubungan mereka buat urusan lain ya. Contoh, bagus itu kasusnya Barilla. Pas mereka mau inovasi soal makna pasta dalam konteks makan bareng, mereka nemu ada jurnalis Jerman yang biasanya cuma kontak sama bagian humas buat urusan pers. Ternyata orang ini punya latar belakang teologi. Pemikirannya dalam banget soal ritual makan. Nah, dia jadi interpreter kunci yang berharga banget buat Barilla. Jadi intinya, kenali dulu potensi harta karun relasi yang mungkin udah ada ini, terus ubah dari sekedar kontak biasa jadi aset perusahaan yang strategis. Jadi semacam audit relasi internal gitu ya, mencari harta karun di halaman sendiri. Ini penting nih, seringnya kita fokus nyari keluar terus ya. Oke, kalau potensi internal udah dipetakan, langkah berikutnya gimana? Melihat keluar ya? Nah, itu strategi kedua. Mencari atau searching. Ini benar-benar aktif nyari di luar jaringan yang udah ada. Harus proaktif, nggak bisa nunggu aja. Kita harus sadar berburu interpreter potensial. Artinya, ya kita harus nyemplung langsung ke diskursus desain yang relevan itu. Datang ke konferensi penting, lihat pameran dagang atau seni yang nyambung sama konteks kita, baca publikasi kunci, ikutin siapa aja pemikir yang lagi naik daun di medsos atau platform lain. Ya semacam talent scouting gitulah. Cari suara-suara unik, perspektif baru, orang-orang berpengaruh yang mungkin belum ada di radar kita. Ini butuh rasa penasaran yang gede, sama kemauan keluar dari zona nyaman industri kita sendiri. Oke, jadi setelah audit di dalam dan berburu di luar, ada pilihan ketiga nih. Kedengerannya bisa jadi jalan pintas, yaitu mengakuisisi atau acquiring. Ini maksudnya gimana? Beli perusahaan lain gitu? Nggak harus selalu beli perusahaan sih. Akuisisi di sini bisa beberapa bentuk. Emang bisa jadi cara buat cepetin bangun aset relasional ini, tapi ya tentu ada risiko sama biayanya juga. Bentuk pertama itu merekrut individu kunci. Jadi kita rekrut orang yang emang udah punya nama, pemahaman dalam, dan jaringan relasi kuat di diskursus desain yang kita incar. Contoh paling sering disebut ya pas Apple rekrut Jonathan Ive. Dia kan datangnya bukan dari industri komputer, tapi dari desain produk rumah tangga, saniter malah. Oh iya benar. Dia bawa sensibilitas desain, pemahaman material, dan mungkin jaringan yang beda banget, yang ternyata krusial buat perubahan Apple. Bentuk kedua, nah ini baru mengakuisisi organisasi atau perusahaan lain, yang emang udah punya aset relasional dan kemampuan desain yang matang di area yang kita mau. Contohnya Philips mengakuisisi Color Kinetics. Itu yang lampu-lampu LED Innovanti itu ya? Iya, betul. Philips pengen dalemin kemampuan di aplikasi lampu LED inovatif. Color Kinetics ini pionirnya. Udah punya proyek keren kayak lampu London Eye, dan pastinya punya hubungan kuat sama arsitek, desainer lampu, dan interpreter lain di bidang itu. Akuisisi ini ngasih Philips akses cepat ke aset relasional mereka. Terus bentuk ketiga, ini juga menarik, melibatkan mediator. Mediator ini pihak ketiga, bisa orang, bisa lembaga, yang punya kredibilitas tinggi sama jaringan luas. Mereka bisa jadi kayak pemandu atau jembatan buat bantu kita masuk ke diskursus desain yang mungkin asing buat kita. Terus ngenalin kita ke interpreter kunci yang susah dijangkau langsung. Contohnya Alessandro Mendini, desainer legendaris itu, sering jadi mediator buat Alessi, menghubungkan mereka sama desainer top dunia. Atau institusi akademik kayak Politecnico di Milano, di Italia, itu juga sering jadi mediator penting antara industri sama komunitas desain global. Oke, 3 strategi ini menilai, mencari, mengakuisisi, fokusnya membangun dan ngelola hubungan sama interpreter ya. Ini kedengerannya aktivitas yang butuh fokus jangka panjang, ritmenya beda sama kerjaan sehari-hari. Nah pertanyaannya, rumahnya di mana nih aktivitas kayak gini di struktur perusahaan? Cukup dititipin aja ke R&D atau marketing yang udah ada? Kayaknya kok bisa kegila sama target bulanan mereka ya? Itu kekhawatiran yang pas banget dan sering kejadian. Bab ini emang secara jelas bilang kalau unit fungsional biasa kayak R&D sama marketing itu ada batasannya buat jadi rumah inovasi berbasis desain yang radikal. Kenapa? Ya karena R&D biasanya fokusnya ke teknis, inovasi yang sifatnya nambahin dikit-dikit ke produk yang udah ada. Marketing fokusnya ke pasar sekarang, tren jangka pendek, promosi fitur, tekanan buat hasil jangka pendek di 2 unit ini kan gede banget. Iya juga ya. Sementara inovasi berbasis desain yang kita omongin ini kan sifatnya eksploratif, nyari makna baru, orientasinya jangka panjang, hasilnya juga sering nggak bisa ditebak lurus gitu aja. Makanya seringkali perlu unit
atau struktur khusus. Laboratorium berbasis desain, Design Driven Lab. Unit ini sengaja dibikin buat ngelindungin dan numbuhin upaya inovasi radikal ini. Apa bedanya lab khusus ini? Kenapa nggak bikin tim proyek khusus aja di bawah R&D misalnya? Ada dua alasan utama kenapa struktur lab khusus ini sering lebih efektif. Pertama yaitu tadi, perlindungan fokus jangka panjang. Lab ini kayak bikin ruang aman gitu. Ngelindungin tim dari tekanan operasional harian, target kuartalan, yang bisa bikin mati ide-ide radikal sebelum berkembang. Inovasi radikal kan butuh sabar, butuh ruang buat coba-coba, bahkan gagal. Oke. Terus yang kedua? Kedua, integrasi lintas perspektif. Inovasi berbasis desain yang bagus itu butuh gabungan dari banyak sudut pandang. Teknologi, material baru, proses produksi, tren sosial budaya, model bisnis, distribusi, layanan, estetika. Nah, lab ini bisa jadi tempat netral buat gabungin semua keahlian dan perspektif itu, yang mungkin tadinya kepisah di silo-silo perusahaan. Contohnya ada kok. Ada Zuchig Group, perusahaan tekstil rumah tangga gede di Eropa. Di tengah industri yang kompetitif banget, mereka bikin lab internal khusus buat dorong inovasi radikal di produk sama makna tekstil di rumah. Ada juga Schneidero, produsen dapur kelas atas. Mereka malah lebih jauh lagi, bikin yayasan riset eksternal namanya Risano Schneidero Scientific Foundation. Oh, malah di luar perusahaan ya? Apa untungnya? Keuntungannya, kadang lebih gampang narik interpreter top dari luar. Mereka mungkin lebih mau kerjasama kalau ngerasa entitasnya lebih netral, fokusnya ke riset masa depan, nggak terlalu terikat sama agenda jualan jangka pendek perusahaan induknya. Gitu. Menarik juga ya strateginya. Jadi, lab ini bukan cuma tempat ngumpulnya desainer aja kan? Peran atau tugas utamanya apa aja sih di prakteknya? Nah, betul. Ini bukan cuma studio desain. Lab berbasis desain ini punya 3 peran strategis yang nyambung satu sama lain. Pertama, ya mengembangkan aset internal. Ini termasuk mengelola pengetahuan unik perusahaan, misalnya soal material khusus atau proses bikinnya, terus nguatin merek perusahaan sebagai inovator, dan mastiin teknologi internal terus relevan sama visi ke depan. Kedua, nah ini peran yang krusial banget, memfasilitasi pengembangan dan pembaruan aset relasional. Lab inilah yang jadi jendela dan pintu utama perusahaan ke dunia interpreter dan diskursus desain. Jadi pusat kontaknya gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Tugasnya ya aktif mindai dan metain relasi yang udah ada, ngerawat hubungan jangka panjang sama interpreter kunci ini, butuh investasi waktu dan perhatian loh ya. Terus ngidentifikasi jaringan atau talenta baru buat masa depan, dan sering juga berperan jadi mediator atau nyari mediator dari luar. Mereka itu penjaga dan pengembang jaringan strategisnya. Terus yang ketiga, lab ini tugasnya berbicara kepada diskursus desain. Maksudnya, aktif bangun dan jaga reputasi perusahaan sebagai pemain yang relevan dan inovatif di percakapan global soal makna dan masa depan. Caranya gimana tuh bicaranya? Caranya bisa macam-macam. Misalnya bikin cultural prototypes. Ini bisa konsep produk visioner, pameran, buku, instalasi seni. Tujuannya bukan buat dijual langsung, tapi buat nyebarin visi perusahaan, mancing diskusi, dan dapat masukan dari para interpreter kunci itu. Wah, oke. Itu poin penting. Lab ini bukan menara gading yang nyendiri ya. Justru fungsinya jadi enabler, penghubung internal sama eksternal. Dan kemampuannya nggak harus numpuk di lab itu aja kan. Idealnya semangat sama kemampuan interaksi sama interpreter ini nyebar ke seluruh organisasi. Ini jadi kedengaran lebih fleksibel ya. Tepat sekali. Ini bukan soal bikin unit elit yang misah. Lab ini fasilitator, katalisator. Kemampuan sebenarnya, kepekaan lihat peluang makna baru, kemampuan bangun relasi, kemampuan rejemain wawasan jadi konsep. Idealnya ada di banyak bagian organisasi. Orang di marketing, R&D, bahkan produksi, bisa aja nyumbang wawasan dari interaksi mereka atau ngenalin interpreter potensial. Model gini bikin efisien buat perusahaan gede, tapi juga bikin perusahaan kecil bisa ngadopsi. Contohnya Filatima Claudio tadi, produsen benang yang relatif kecil. Mereka bisa jalanin fungsi lab ini efektif cuma dengan 2 orang staf kunci yang aktif banget, bangun dan rawat hubungan sama sekolah desain, pusat riset material, universitas, dan pemain kunci lain di ekosistemnya. Jadi ukuran lab nggak sepenting kualitas interaksi dan kemampuannya ngejembatanin internal sama eksternal. Nah, ini ngasih harapan nih. Berarti pendekatan ini nggak cuma buat raksasa industri aja. Ada satu poin terakhir di bab 10 ini yang agak bikin kaget saya. Udah susah payah bangun kemampuan inovasi berbasis desain ini, ternyata bisa dijual juga jadi layanan. Haha, iya.
Ini konsekuensi logis yang menarik sih buat perusahaan yang udah matang banget kemampuannya di sini. Perusahaan kayak Philips Design, unit desain internalnya Philips, atau unit desain di IBM misalnya. Mereka itu nggak cuma ngelayanin kebutuhan internal induk perusahaannya aja. Mereka juga nawarin keahlian, proses, dan jaringan relasi mereka sebagai layanan konsultasi desain dan inovasi ke klien luar di macam-macam industri. Oh, jadi kayak konsultan gitu ya? Mirip gitu, manfaatnya double. Ya jelas, jadi sumber pendapatan baru. Tapi yang mungkin lebih penting lagi, dengan kerja buat klien luar yang tantangannya beda-beda, mereka jadi terus terpapar sama konteks baru, masalah baru, interpreter baru. Ini kan memperkaya pemahaman mereka, ngasah metode mereka, dan seringkali ngasih inspirasi nggak terduga yang bisa dibawa balik buat inovasi produk internal mereka sendiri. Jadi, ya, kemampuan inovasi berbasis desain itu sendiri udah jadi produk yang bisa ditawarin ke pasar. Luar biasa ya. Oke, jadi kalau kita rangkum pembahasan mendalam kita soal bab 10 ini, intinya adalah buat mulai inovasi berbasis desain yang radikal, fokusnya itu di pembangunan aset yang paling susah ditiru, yaitu aset relasional. Strateginya bisa lewat nilai yang udah ada di dalam, nyari keluar, atau akuisisi. Mengaturnya dalam lab khusus bisa bantu banget buat jaga fokus jangka panjang dan gabungin perspektif. Tapi intinya ya kualitas hubungan antar manusia itu. Bukan soal bangun tembok proses, tapi bangun jembatan pemahaman sama dunia luar. Betul ya? Betul, betul sekali. Dan mungkin ya, sebagai penutup, ada beberapa pertanyaan nih yang menarik buat Anda renungkan di konteks organisasi Anda sendiri. Pertama, kalau Anda coba audit internal besok, kira-kira harta karun relasi apa aja yang mungkin masih ngumpet atau belum dimanfaatin secara strategis di perusahaan Anda? Terus, siapa aja sih orang atau kelompok di luar sana yang selama ini mungkin Anda abaikan, padahal bisa jadi mereka pegang kunci pemahaman buat arah inovasi Anda ke depan? Dan yang paling penting, langkah konkret paling kecil apa ya yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai nanam benih atau nyiramin bibit kemampuan inovasi berbasis desain ini di tempat Anda? Wah, pertanyaan-pertanyaan yang bagus banget buat dibawa pulang dan direnungkan. Semoga pembahasan kali ini ngasih Anda perspektif baru ya, dan mungkin langkah awal yang bisa diambil. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.